Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020361104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anafah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi Al-Quran. Kata Al-Quran ini berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca dan mengumpulkan. Namun secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari kata firman Allah ini bermakna bahwa Al-Quran bukanlah perkataan jin, manusia maupun malaikat. Lalu kata diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat dimaknai bahwa firman Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu berbeda dengan yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Adapun kata membacanya yang dinilai sebagai ibadah dalam kandungan yang dimaksud dalam Al-Quran ini bukanlah bacaan yang biasa, melainkan redaksi dan substansinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membacanya dinilai sebagai ibadah. Pertanyaan yang kedua yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Al-Tanzil. Disebut Al-Tanzil ini karena Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Lalu ada kata Al-Quran. Ditunjukkan Al-Quran ini adalah kitab suci yang dibaca, dihafalkan, dan dijadikan sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Lalu yang ketiga ada Alkitab. Karena Alkitab ini Al-Quran yang ditulis dan terhimpun menjadi mushaf, berbeda dengan wahyu sebelumnya yang tersebar dalam lembaran-lembaran. Yang ketiga ada disebut dengan nama Al-Furqan karena sebagai pembeda mana jalan yang kebenaran dan mana jalan yang menunjukkan kebatilan. Yang ketiga yaitu ada definisi hadis qudsi dan contohnya. Hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana redaksi dibuat oleh Nabi Muhammad sementara substansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara redaksi yang umum dipakai dalam hadis qudsi yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan qala Allahu ta'ala. Contohnya yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu ada perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama yaitu ada membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Satu huruf mengandung 10 kebaikan. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Yang kedua yaitu mayoritas ulama Al-Quran ini tidak boleh dikutip maknanya saja, dan kutipannya harus lengkap, substansi dan redaksinya. Adapun dalam hadis qudsi, mengutip maknanya dan membuat redaksinya sendiri itu hukumnya boleh. Yang ketiga ada mushaf Al-Quran. Tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci atau telah berwudu. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini boleh disentuh siapapun meskipun dalam keadaan belum berwudu.
Yang keempat, ada Al-Quran ini berasal dari periwayatan yang sangat valid, pasti, dan diyakini kebenarannya. Mengingkari satu huruf dihukumi kafir. Berbeda dengan hadis qudsi, di mana mengingkarinya misal karena dinilai hadis qudsi itu tidak sahih maka tidak dihukumi kafir. Tapi berbeda dengan akan menjadi kafir apabila ia mengingkarinya dalam keadaan berilmu kemudian mendustakannya. Yang kelima yaitu ada mekanisme turunnya wahyu. Wahyu ini diturunkan terdapat dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara utuh pada malam Lailatul Qadar, yang sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Qadar ayat 1-2. Yang kedua yaitu ada Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Proses ini juga dijelaskan sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 1-6. Yang keenam yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, yaitu memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menghayati wahyu. Yang ketiga, yaitu memudahkan kaum muslim dalam memahami dan menghafalkannya. Yang ketujuh, definisi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah meskipun turunnya di luar Makkah. Sementara ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah meskipun turunnya ada di Makkah. Menurut dari Imam Zarkashi ini menyebutkan bahwa ayat Makkiyah mencapai 85 surat dan ayat Madaniyah ada 29 surat. Perbedaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi redaksional ini ayat Makkiyah berisi tentang peringatan dan ancaman, lalu ayat Madaniyah berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap keberadaan kaum munafik dan Yahudi. Yang kedua, jika ayat Makkiyah ini biasanya menggunakan ya ayyuhan nas dan ayat Madaniyah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang ketiga, ayat Makkiyah ini lebih fokus pada seruan beriman kepada Allah dan menceritakan tentang adanya hari kebangkitan, surga dan neraka. Kemudian ada ayat Madaniyah berisi tentang had, warisan, dan jihad.